Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baik, hari ini kita masih dengan Bang Opung Parbelak di tema pada saat ini yang lagi viral-viralnya adalah soal Kaisang. Ya, Kaisang ini sedang kunjungan ke sesuatu tempat, ya. Saya juga nggak tahu tempatnya di mana. Yang pasti saat ini menggunakan kaos ataupun rompi yang bertulisan adalah Mulyono. Ya, Mulyono ini yang saat ini memang viral disebut panggilan oleh bapaknya, ya, atau sebutan Joko Widodo sebagai presiden. Nah, saat ini kita bersama Bang Parbelak, kita akan melihat videonya dan jangan lupa tahan tawanya, siapkan kopinya. Selamat menyaksikan. Sebagai Ketua Umum PSI, Kaisang beberapa waktu yang lalu melakukan belusukan di daerah Tangerang, Banten. Dan kalian tahu ya, yang membuat kerumunan itu banyak bukan masalah apa yang dibagikan Kaisang, ya, tapi apa yang dipakai Kaisang waktu sedang belusukan. Dia tahu kalian, dia pakai rompi, belakangnya bukan tulisan Partai Solidaritas Indonesia, tapi tulisan di belakang rompinya itu Putra Mulyono. Ini tersebar di TikTok. Udah ku tebak biar tahu kalian. Inilah uniknya Kaisang, sama aja sama Bang Yesi Gibran. Ya, kalian udah tahu kan bahwasanya Mulyono itu adalah nama ejekan yang selalu dilantunkan Amin Rais, Rocky Gerung, Refli Harun, Faisal Asegaf dan lain-lain sebagainya. Itu menjadi apa namanya panggilan yang berupa hinaan, ejekan bagi mereka. Tapi Kaisang luar biasa hadir, ya, dengan cara membuat rompi tulisan Putra Mulyono. Keren, ya? Kalian, ini adalah cara unik dari seorang anak muda yang kreatif untuk melawan isu-isu negatif. Aku udah bilang sama kalian, ya, beda cara orang tua menyelesaikan masalah dengan anak muda. Kalau orang tua diperhadapkan masalah, maka dia akan selalu berusaha bagaimana caranya cepat-cepat keluar dari masalah. Kalau anak muda tidak, ketika dia berhadapan dengan masalah, maka dia akan mencoba untuk bermain-main di atas masalah tersebut. Ya, sama kayak yang dibikin abangnya si Gibran dulu, ya. Ketika orang mengatakan dia Samsul, apalagi si Mas Sinton itu. Iya, Samsul. Mas Sinton, apa kabar? Tapat nulit aman. Waktu si Mas Sinton menyematkan nama Samsul, ya, Samsul. Tapi apa kata si kata si Gibran, ya, memang saya Samsul. Kan begitu. Dan tahu kalian, ya, rame-rame kemarin Gibran dan timnya bikin baju tulisan belakangnya Samsul. Malah membawa kemenangan. Baju main bola pun juga ditulis di belakangnya Samsul. Akhirnya apa? Berhenti orang manggilnya Samsul. Ya, setelah itu apa, ya, waktu kampanye Pilpres kemarin dibilang dia belimbing sayur, ya, yang ngasih nama itu kalau nggak salah Mas Sinton juga itu. Ya. Aku luar biasa ngeliat si Mas Sinton ini, bah, pandai kali ngasih nama anak orang, iya kan, selalu bawa keberuntungan. Iya kan, tapi aku nggak kalau aku nanti punya anak lagi, aku nggak mau aku sama Sinton yang bikin nama, ndak. Walaupun memang kok keberuntungan, ndak lah. Dia bilang apa? Dia kasih nama si Gibran belimbing sayur. Tahu kalian? Waktu Pilpres, ya, Gibran bagi-bagi gantungan kunci bentuknya belimbing sayur. Iya, minta dengan kunci. Makanya aku bilang, jadi malah mudah diingat teman-teman, ya. Yang bikin si Kaisang, ya, bikin yang menginspirasi si Kaisang bikin baju Putra Mulyono itu si Gibran, gak ada lagi yang lain itu. Namanya Bang Ade, kalian pun, ya, jadi beda. Makanya aku bilang, ya, beda cara, ya. Kalau untuk menghadapi seorang Kaisang dan Gibran, nggak bisa pakai cara-cara konvensional. Yeah. Cara-cara kreatif gitu, bos. Setelah itu apa? Panggilan belimbing sayur berhenti.
Waktu itu Mahfud MD mengatakan dia adalah supir truk ugal-ugalan. Untung aja panggilan itu gak bertahan lama. Kalau sampai bertahan lama, dia bikin juga baju tulisannya saya supir truk ugal-ugalan. Sama ini Kaesang ya. Kalau sempat kemarin isu pesawat jet pribadi ya kan, yang dia katanya numpang itu ya, apa dia pasti bikin baju lagi itu tulisannya di belakangnya itu kan, saya tukang nebeng pasti. Untung gak dibuat. Tapi kau tengok sekarang udah mulai reda. Hilang. Ganti-ganti itu. Sebetulnya Kaesang itu mau bikin baju itu tuh, saya tukang nebeng. Cuman dia lihat berita kan. Udah nggak hangat lagi. Cepat kali lah ini terlewatkan momennya ini ama. Kan begitu kan? Apalah yang cocok Mulyono. Dia bikinlah rompi belakangnya tulisan Putra Mulyono. Itu dia. Makanya sekarang kita tidak heran ya kalau misalnya ada cara-cara baru ya yang digunakan oleh anak-anak muda yang kreatif untuk menyelesaikan masalah ya. Mereka itu selalu ya, anak muda tipikalnya begitu, apalagi anak muda yang punya daya kreativitas yang tinggi, mereka akan selalu menggunakan masalah, mereka akan selalu menggunakan batu yang dilempar orang lain ya, bukan untuk melemparnya lagi dengan batu tersebut, tidak, tapi mereka akan membangun istana yang indah untuk menunjukkan kepada mereka bahwa batu yang mereka lempar di tangan mereka menjadi hal yang positif. Itu dia. Makanya Rogi Gerung, kalau orang ya bilang-bilang kau lajang tua, bikin bajumu besok, iya saya lajang tua gitu. Ya, dibilang orang contohnya kau nggak laku-laku, nggak laku-laku, kau bikin, saya nggak laku-laku gitu, bikin bapaknya bajunya. Dan tahu ndak kalian, orang yang paling senang ya untuk mengejek-ngejek anaknya Joko Widodo itu Rocky Gerung. Kenapa? Dia nggak ada beban punya anak. Dia takut kualat ya bang. Kalau awak contohnya ngeledek anak orang ya kan, awak langsung mikir, awak punya anak kan begitu kan. Kalau dia nggak ada beban, dia ngejekin anak orang. Karena ya kan nggak akan ada orang yang ngejek-ngejek anaknya. Ya kan begitu. Kalau berarti bapaknya. Kita lihat aja dulu ya, bergulir nggak masalah Fufu Fafa ini semakin lama. Makin lama nanti keluar baju Fufu Fafa. Pasti kayaknya ya. Lagunya juga udah terbit. Fufu Fafa, anak haram konstitusi. Fufu Fafa, cukuplah sampai hafal banget. Sampai apa lo? Ganyang Firza Hussein, sekarang juga Fufu Fafa. Aku jadi hafal lagu itu, serius. Ada yang minat ngajak aku rekaman. Aduh, inilah ya. Jadi makanya aku bilang ya, coba kalian agak kreatif dulu ya. Begitu juga itu si Amin Rais. Kalau dibilang orang kau tukang fitnah, bikin bajumu Amin Rais. Saya memang tukang fitnah gitu. Iya kan? Dibilang lagi orang kau penipu pembohong, bikin. Saya memang penipu. Gitu. Kalau ada orang nagih janjimu ya, ketika menang Joko Widodo kau akan jalan dari Yogyakarta ke Jakarta, kau bikin bajumu belum sempat jalan dari Jogja ke Jakarta, itu ya kreatif. Mana di Amin Rais nih? Ya. Jadi artinya apa? Semakin kalian serang keluarga Jokowi, semakin menang mereka. Iya, nggak ada kalahnya itu. Habis kalian kena kilik-kilik. Coba bayangkan masalah pesawat jet pribadi ya. Banyak pihak waktu itu yang melaporkan Kaesang, ada juga yang menyebut namanya aktivis 98 melaporkan ke Kapolda, mengatakan bahwasanya sedang dicari orang hilang Kaesang. Taunya apa? Dia kan main futsal dia si Gibran. Main futsal dia sama si Gibran. Hilang. Kalian kiranya pusing orang itu dibikin kalian? Nah pusing. Keluarga Joko Widodo gitu loh. Apa kau pencilan kau nggak apa-apa.
Ku bilang sama kalian ya, coba periksa kalian mana ada nomor rekeningku diisi sama keluarga Jokowi. Kecuali kalau misalnya nomor rekeningku rajin terisi setiap bulan sama Jokowi, barulah kalian bilang aku basir penjilat. Lagian juga nggak apa-apa dijilat, menang. Menjilat yang kalah itu bodoh. Udah tahu kalah nggak bisa bikin apa-apa, dijilat. Kan goblok namanya itu. Tapi kalau menang contohnya dia, dan dia juga seorang yang misalnya emang ada kualitasnya dan juga prospeknya bagus, menjilat kita nggak masalah. Ini udah nggak menang, nggak bisa bikin apa-apa, mau bikin partainya mungkin nggak jelas, mau menjilat sama model begitu. Dang sangai. Itu makanya aku bilang yang penting disampaikan Opung Parabelak, tidak ada yang hoax, kan begitu ya kan. Jadi ini sebetulnya hal-hal seperti ini perlu dipelajari ya, dipelajari sama lawan-lawan politik dari keluarga Jokowi. Ingat loh ya, Mahfud MD, Amin Rais, Rocky Gerung ya, yang paling rajin bilang Putra Mulyono ya, ditantang, dilawan, di challenge sama anak kecil kayak gitu. Kita lihat ya, jujur ku bilang sama kalian, sebutan Mulyono selesai. Perhatikan kalian, nggak ada lagi yang mau ngomong-ngomong Mulyono lagi. Ya, nggak akan ada lagi ngomong-ngomong Mulyono. Perhatikan kalian, cukup sampai di sini. Sama halnya seperti belimbing sayur, supir truk ugal-ugalan, Samsul, habis. Itu dia. Tapi kalau misalnya sebutan lajang tua, nggak habis-habis itu. Tukang fitnah apalagi nggak habis-habis. Iya kan? Baru satu lagi itu yang bikin partai nggak tahu entah kemana, nggak tahu malu, nggak habis-habis sebutan itu. Gitu loh ya. Apalagi Amin Rais juga, Amin Rais, si Anies Baswedan ketika ditanya mau mendukung siapa, saya dukung diri sendiri. Dukung diri sendiri. Emang kau bertanding? Bertanding rupanya. Makanya, kenapa dia bilang begitu? Karena dia udah lihat lembaga survei Indonesia menyatakan bahwasanya kemungkinan besar yang golput cuma 3%. Jadi nggak punya bargaining value dia. Nggak punya bargaining value, nggak punya nilai tawar. Abang, lagi. Lamun bahasa Sunda nama ngerakeun. Ulah tuh, ya tong diteruskan we. Cicing wae lah. Bisa ngerakeun. Ntar makin lama makin malu. Kalau sudah makin malu, nanti nggak bisa bikin apa-apa. Gitu, ya Pak Anies ya. Hampuranya. Ketika ditanya, iya kan, siapa mau didukung? Saya mendukung diri sendiri. Mendukung diri sendiri. Emang kau bertanding? Yang bagus-bagus itu aja lah bikin. Makanya orang-orang kayak gini kan begitu, selalu bermain-main dengan kata. Kalau udah kayak gitu jawaban berarti udah kehabisan kata-kata. Lihatlah sekarang masalah Fufu apa, udah redup kan? Redup, makanya aku bilang. Jadi Kaesang kemarin itu, ya kan, dia waktu belusukan itu kan bagi-bagi buku dan juga bagi-bagi susu kemasan nih gratis ya kan untuk anak-anak ya. Jadi itu seperti menyimpulkan begini, ya dia bagi-bagikan buku ya. Kenapa buku? Kenapa enggak sembako atau misalnya kenapa enggak kebutuhan anak-anak yang lainnya? Kenapa harus buku? Ku tengok pun juga cuma satu-satunya itu kan begitu. Itu ingin menunjukkan kepada yang melawan tudingannya Roy Suryo, mengatakan bahwasanya keluarganya Jokowi anaknya nggak pernah ada yang baca buku, kerjanya cuma main PS. Dikasihlah buku itu sebagai simbol biar dinampakkan dulu sama matanya si Roy Suryo itu bahwasanya mereka memang betul-betul anak yang sekolah. Terus ada kasih susu ya kan begitu, itu simbol juga. Ya ingin ngasih tahu sama Roy Suryo, makanya waktu kecil kau rajin minum susu biar otakmu encer, nggak kayak sekarang. Panci
Panci, dadang, perabot, dandang, panci, penggorengan, dandang, perabot, panci. Bisa tunai, bisa kredit, bisa tunai, bisa kredit. Panci. Kok jadi jualan pantan ini? Makanya kenapa jadi panci? Jadi gitu juga Roy Suryo ya. Kalau misalnya kau dibilang kau ya melarikan panci milik negara, tuh bikin bajumu, saya memang tukang panci gitu aja. Kenapa rupanya? Iya kan? Itu untuk menunjukkan eksistensi dan juga melawan tudingan yang disampaikan orang lain. Kalau kau nggak bikin baju kan berarti betul kau tukang panci. Aduh. Jadi makanya ya, jadi kita lihat aja. Ku tengok politik ini makin kesini bukan makin memanas dibikin si Kaisang, makin encer, makin lucu-lucu. Ya, itu makanya aku bilang sama kayak Opung Parbelak, ngadapin semuanya ketawa. Lihat istri merepek, ketawa aja kita. Lihat anak minta jajan gak ada uang, ketawa aja kita. Ketawa dulu. Kan begitu kan? Ya maksudnya di dalam ketawa-ketawa itu kita sambil berpikir apa yang bisa kulakukan untuk menyenangkan hati mereka. Gitu. Nggak harus marah-marah, nggak harus nangis-nangis. Sama itu kayak sekjen yang satu, siapa namanya itu? Lupa aku, yang suka nangis-nangis itu loh. Udah lama itu. Kacamatanya hampir sama kayak kacamataku ini. Aduh, kok lupa aku ya? Aduh, siapa ya? Hasto. Aduh, iya. Jadi kalau dibilang orang kau tukang nangis bikin bajumu, saya tukang nangis gitu. Untuk melawan ya, untuk melawan. Nah gitu dia. Ya bisa jadi untuk melawan atau lebih mengkonfirmasi kali. Ya, jadi kalau ku bilang sih, ya ingat Kaisang itu dia itu ketua umum ya dari sebuah partai yang sekarang lagi bisa dikatakan sedang bermetamorfosis ya, sedang proses bermetamorfosis menjadi sebuah partai besar. Dan ingat ya, apapun yang menjadi tindakannya ya saat ini, dia sering sekali membawa dia sering kali menggunakan simbol-simbol untuk melawan lawan-lawan politiknya. Kalian masih ingat Kaisang bawa ayam? Kalian tahu artinya itu? Kalau ayam, ini mungkin banyak yang nggak tahu. Dia ingin menunjukkan kepada orang lain bahwasanya ya ayam itu kan dielus-elus ya. Tahu kalian dalam bahasa Inggrisnya ungkapan untuk seorang pecundang dan pengecut itu tahu kalian apa? Ayam. Jadi dia ingin menyimbolkan bahwasanya setiap pecundang pengecut ya yang taunya ngomong di belakang itu ada di dalam kuasanya. Dia elus-elus gitu. Ya, jadi dia kasih simbol seperti itu. Jadi dia ingin sampaikan bahwasanya kalian itu mental ayam, chicken mentality. Iya, ya jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu orang yang takut pengecut ya itu simbolnya ayam. Ya gitu dia ya, ayam. Bukan belimbing sayur. Ayam. Ya, dan dia juga kemarin kalau nggak salah pakai baju sepak bola ya kan, baju sepak bola. Kalau baju sepak bola kan biasanya kan nomornya 1, 2, kalaupun 2, 1-0 atau misalnya 20, 20, 21, 21. Ini nggak 8,9. Begitu masuk lapangan dia pijak-pijak itu rumput. Kira-kira apa simbolnya ya? Ya kita lihat aja nanti ya, lihat aja, selalu ada makna dari setiap tindakan yang dilakukan oleh Putra Mulyono. Aduh, mati kali aku ketawa bah. Gak terasa kita udah hampir 20 menit kita ketawa ya kan, gara-gara Putra Mulyono ini. Asik. Taruhan asik, kita. Gitu ya. Setelah dia pakai rompi Putra Mulyono, udah berhenti orang-orang yang manggil Mulyono. Serius, nggak ada lagi ya.
karena memang Mulyono itu kan nama asli Bapak Joko Widodo, cuman karena sakit masa kecilnya digantilah menjadi Joko Widodo ya. Tapi pada hakikatnya setiap orang ya selalu memberikan nama yang terbaik untuk anak-anaknya. Gitu dia ya. Mulyono itu kan dikonotasikan negatif, padahal Mulyono itu memang memiliki arti nama yang sangat dalam di dalam bahasa Jawa. Iya. Makanya ya sama seperti Sugiono. Sugiono itu pun punya makna yang indah di dalam bahasa Jawa. Cuman kalau sudah disambung dengan nama kakek Sugiono rusak. Enggak, aku sampai sekarang ku cari dulu orangnya ini. Siapa yang ngasih nama kakek Sugiono kepada pemeran bokep kakek-kakek itu? Meleset ini, Bang. Nama yang lain gitu, kek. Jadi malu tuh nama kawan-kawanku yang Sugiono. Dia bilang, Lampung, aku mau ke pengadilan negeri. Mau ngapain kok mau ganti nama? Kenapa? Gara-gara kakek Sugiono itulah makanya rusak nama aku. Ya masuk masalahnya apa? Iya dia isi anakku, dibilang lah anakku itu anaknya kakek Sugiono. Aduh, sama parahnya dengan kakek Amin dong. Udahlah ya, jadi ya aku bilang sama kalian sudahlah, ya kalian sudahilah panggilan-panggilan Mulyono ya. Ketika kau menunjukkan satu tingkah laku yang rusak, jelek, negatif, demikianlah sebetulnya dirimu. Iya, ya. Itu dia, garbage in, garbage out. Sampah yang ada di dalam, sampah yang keluar. Jadi kalau busuk nampak di luar, udah pastilah busuk di dalam. Fitnah, benci, tuding, ya kan, kasar, provokatif, itu yang kalian tunjukkan kan, ya itulah dia. Jadi jangan kalian peralat nama demokrasi ya, kalian peralat kebebasan di dalam mengeluarkan pendapat, itu yang kalian gunakan untuk mengolok-olok presiden. Habis kalian. Oke lah dulu ya. Salam NKRI, salam NKRI, salam NKRI. Salam. NKRI harga mati. Siap, Bang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih juga buat Bang Opung Parblak. Semoga sukses selalu dan sehat selalu dan sekeluarga. Mudah-mudahan Bang Opung sukses terus ya, dan bisa menghibur kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.